Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia pada Pak Dindin dan teman-teman kelas C yang berbahagia. Sebenarnya kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi tentang surat resmi dan juga surat pribadi. Adapun anggota dari kelompok 10 sendiri ada Risalah Hilatul Qurania, ada Safa, dan ada saya sendiri Muhammad Rizky. Adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan pada kesempatan pagi hari ini mengenai pengertian surat, kemudian ada macam-macam surat, cara menulis surat, dan yang terakhir itu ada macam-macam bentuk dari surat. Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 5 hal. Yang pertama itu sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat, maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga. Surat memiliki fungsi penting diantaranya, yang pertama itu sebagai alat untuk menyampaikan pernyataan, pemberitahuan, permintaan atau permohonan, dan buah pikiran atau gagasan. Yang kedua itu sebagai bukti tertulis. Yang ketiga alat untuk mengingat. Yang keempat bukti historis. Dan yang terakhir sebagai pedoman kerja. Macam-macam surat. Yang pertama itu ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri surat resmi yaitu menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi, ada nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, penggunaan ragam bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Adapun berdasarkan isi dan kepentingannya, surat resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dikeluarkan oleh suatu instansi atau jawatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Berisikan kepentingan-kepentingan kedinasan dan keorganisasian. Disusun dengan ragam resmi. Lalu ada aturan format baku bagian-bagian surat resmi. Yaitu yang pertama, kepala atau kop surat. Kop surat terdiri dari nama instansi atau lembaga ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, alamat instansi atau lembaga ditulis dengan variasi huruf besar dan kecil, logo instansi atau lembaga, nomor surat, yakni urutan surat yang dikirimkan, lalu lampiran berisi lembaran lain yang disertakan selain surat. Yang keempat ada hal, berupa garis besar isi surat. Lalu ada tanggal surat, penulisan di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat. Selanjutnya ada alamat yang dituju. Jangan gunakan kata kepada. Ada pembuka atau salam pembuka diakhiri tanda koma. Selanjutnya itu ada isi surat. Uraian isi berupa uraian hari, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya ditulis dengan huruf kecil, terkecuali penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Lalu yang ke-9 itu ada penutup surat. Penutup surat berisi salam penutup, jabatan, tanda tangan, nama, biasanya disertai nomor induk pegawai atau NIP, tembusan surat, berupa penyertaan atau pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang kepada orang lain menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya adalah surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk bekerja atau tidak masuk sekolah, ucapan selamat ulang tahun, surat penghargaan, surat lamaran pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Surat pribadi yang dirinjau dari sifatnya terdiri dari surat pribadi yang bersifat kekeluargaan, yaitu surat yang ditulis seseorang yang berhubungan dengan kepentingan keluarga. Surat pribadi yang bersifat kedinasan, yaitu surat yang dikirim seseorang yang isinya berhubungan dengan kedinasan. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin cuti,
dan surat izin tidak masuk bekerja. Perbedaan surat pribadi yang bersifat kekeluargaan dan yang bersifat kedinasan adalah tidak ada aturan yang formal untuk menulis surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Bahasa yang digunakan untuk membuat surat pribadi yang bersifat kekeluargaan tergantung kepada si penulis. Pemakaian kertas, amplop, dan tinta bebas tergantung pada si penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Format surat bebas. Dan yang ketiga yaitu ada surat niaga atau perdagangan. Surat niaga atau perdagangan yaitu surat yang isinya berhubungan dengan kegiatan perniagaan atau jual beli barang atau jasa antara pengirim dan alamat tujuan atau komunikator dan komunikan. Cara menulis surat resmi. Yang pertama, kepala surat. Menurut Kosasih, sesuai dengan namanya, kepala surat ini terletak di bagian atas isi surat. Fungsinya sebagai identitas diri, instansi atau lembaga yang bersangkutan. Dalam kepala surat dicantumkan identitas sebagai berikut. Yang pertama, nama instansi atau lembaga. Yang kedua, lambang atau logo instansi atau lembaga. Yang ketiga, alamat. Yang keempat, kode surat. Yang kelima, nomor telepon, nomor maksimal, dan yang keenam, kode pos. Yang kedua, tanggal surat. Tanggal surat ini ditulis sejajar dengan nomor surat. Contoh penulisan tanggal surat adalah A. Tarakan, 20 Januari 2009. Yang kedua, B. 28 Februari 2009. Yang ketiga, nomor surat. Setiap surat resmi yang keluar biasanya diberi nomor. Hal ini disebut nomor verbal. Cara pemberian dan penulisan nomor bermacam-macam sesuai dengan kepentingan masing-masing dari perusahaan atau instansi tersebut. Nomor surat ditulis di sebelah kiri sejajar dengan tanggal surat. Nomor surat merupakan kode yang berguna untuk memudahkan pengaturannya sebagai arsip, memudahkan penunjukan pada waktu mengadakan hubungan surat menyurat, memudahkan mencari surat itu kembali bila diperlukan, memudahkan kepada petugas kearsipan dalam menggolongkan atau mengklasifikasikan surat sesuai dengan sifat jenis surat untuk penyimpanan. Kemudian mengetahui berapa banyaknya surat yang keluar pada suatu periode atau bulan maupun tahun. Yang keempat itu lampiran. Lampiran surat adalah dokumen-dokumen yang disertakan ke dalam surat karena mempunyai kaitan dengan isi surat. Dokumen-dokumen yang disertakan tersebut bermacam-macam sesuai dengan keterkaitannya terhadap isi surat. Kegunaan lampiran adalah yang pertama untuk mengetahui apakah ada dokumen-dokumen atau berkas yang disertakan dalam surat yang ada kaitannya dengan isi surat. Yang kedua, untuk memeriksa apakah berkas yang diterima itu jumlahnya sesuai dengan tertulis di lampiran atau tidak. Yang ketiga, memudahkan kepada penerima surat bila ada hal-hal yang diperlukan dengan segera. Tidak perlu lagi meminta kepada pengirim surat karena dokumen tersebut sudah tersedia. Yang kelima, hal atau perihal. Pada surat resmi sebaiknya dicantumkan pokok-pokok atau inti dalam surat yang disebut hal. Menurut Kosasih, hal surat tersebut berarti soal atau perkara yang dibicarakan dalam surat. Hal surat dapat disamakan dengan judul karangan. Oleh karena itu, cara penulisannya pun tidak jauh dari cara penulisan judul karangan biasa. Yakni yang pertama, judul ditulis dengan singkat, jelas, dan menarik. Yang kedua, berwujud kata atau frase, bukan kalimat. Yang ketiga, huruf pertama pada setiap katanya harus ditulis dalam huruf kapital. Contohnya, hal titik 2 undangan rapat komite. Kemudian hal titik 2 jadwal ujian sekolah. Kemudian hal berguna untuk titik 2
Kemudian penggunaannya untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dibicarakan dan dipermasalahkan dalam surat. Penerima atau pembaca mempunyai gambaran terlebih dahulu singkat sebelum mengetahui secara keseluruhan isi surat. Yang keenam, penulisan alamat pada surat. Penulisan alamat pada surat ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alamat luar pada sampul. Alamat luar pada sampul adalah alamat yang ditulis pada sampul surat. Alamat pada sampul surat berfungsi untuk sebagai petunjuk dalam menyampaikan surat kepada yang berhak menerimanya. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat sampul surat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok kata yang terhormat disingkat YTH titik koma. Yang kedua, huruf awal pada singkatan yang YTH ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan alamat didahului kata kepada. Yang keempat, akhir singkatan yang terhormat menggunakan tanda titik. Contohnya, kepada, kemudian di bawahnya YTH Direktur Tarakan Televisi, di bawahnya lagi Jenderal Sudirman Marta. Kemudian yang kedua, alamat dalam pada surat. Alamat dalam surat adalah alamat yang ditulis pada kertas surat. Fungsinya sebagai pengontrol bagi penerima surat bahwa dirinya yang berhak menerima surat itu. Bagi pengirim surat, alamat dalam berfungsi untuk mengetahui kecocokan alamat yang dituju sewaktu proses pemasukan surat ke dalam amplop surat. Alamat dalam pada surat juga berguna untuk pada penunjuk langsung bagi si penerima, petunjuk bagi petugas kearsipan sehubungan dengan adanya sistem penyimpanan dan penemuan kembali surat berdasarkan objek surat dan dapat dipakai sebagai alamat luar bila memakai amplop berjingga. Ketentuan penulisan alamat surat bagian dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak didahului kata kepada. Yang kedua, menggunakan kata YTH. Yang ketiga, menggunakan unit kerja. Yang keempat, nama tempat pada alamat dituju tidak didahului kata depan di contohnya YTH titik lurah, di bawahnya Kelurahan Karangbalik, Jalan Karangbalik, koma Tarakan, Kalimantan Timur 77111J, di bawahnya lagi cap surat atau stempel surat. Pada surat-surat resmi, baik itu surat niaga maupun surat dinas pemerintahan, cap harus dibutuhkan pada sebuah surat, karena cap merupakan tanda sahnya sebuah surat. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat pengirim surat sebelum ia berbicara secara tertulis. Dalam surat resmi yang biasa digunakan sebagai salam pembuka ialah dengan hormat dan jangan disingkat DH atau DH yang ditulis segaris lurus dengan baris-baris lainnya. Salam pembuka Assalamualaikum W.W dipakai secara khusus untuk kantor atau lembaga yang bersangkut paut dengan agama Islam. Contohnya, di belakang salam pembuka selalu dibubuhkan tanda koma, dan ini sudah merupakan suatu kebiasaan dalam surat menyurat Indonesia. Dalam surat menyurat Amerika, di belakang salam pembuka selalu dibubuhkan tanda baca titik 2. Agaknya penulisan tanda baca di belakang salam pembuka surat, baik dengan koma maupun titik 2, hanyalah menurut kebiasaan. Kemudian yang kedua, salam pembuka ini dengan hormat jika tidak digunakan secara sendiri-sendiri, sebaiknya dimasukkan ke dalam kalimat pertama pembuka surat atau alinea pertama. Kemudian yang kedelapan, isi surat. Isi surat umumnya terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama pembukaan. Pembukaan digunakan untuk mengantar dan menarik perhatian pembaca terhadap pokok surat. Untuk itu digunakan kalimat-kalimat pembuka yang sesuai dengan maksud atau tujuan surat. Yang pertama, untuk membalas atau membalas surat yang diterima dipergunakan kalimat-kalimat pembuka. Misalnya, membalas atau menjawab surat saudara tertanggal 19 September 2009 nomor .150.dbsi.2009, dengan ini kami beritahukan bahwa
Kemudian yang kedua, untuk surat-surat yang berisi suatu pemberitahuan, permintaan, pertanyaan, dan yang sejenis dengan itu dipergunakan kalimat pembuka sebagai berikut. Dengan ini kami beritahukan bahwa. Kemudian yang ketiga, untuk menunjuk sesuatu yang menjadi dasar menyusun surat dipergunakan kalimat pembuka sebagai berikut. Berdasarkan hasil rapat Pora Ketua Jurusan pada tanggal 9 Juli 2009, dengan ini diberitahukan bahwa yang keempat, untuk menyatakan tujuan yang akan dilaksanakan dapat dipergunakan kalimat pembuka seperti dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2009, UIN Malang akan mengadakan serangkaian acara sebagai berikut. Kemudian isi surat yang sesungguhnya. Isi surat yang sesungguhnya berisi sesuatu yang diberitahukan, dikemukakan, ditanyakan, diminta, dan sebagainya yang disampaikan kepada penerima surat. Yang pertama, tetapkan dahulu maksud yang diberitahukan, dikemukakan, ditanyakan, diminta, dan sebagainya secara jelas. Yang kedua, tetapkan urutan maksud surat itu secara sistematis dan logis. Yang ketiga, tuliskanlah maksud surat itu dalam alinea-alinea yang jelas. Yang keempat, hindarkanlah pemakaian akronim dan singkatan-singkatan yang belum lazim, lebih-lebih yang ditulis hanya atas kemauan sendiri. Yang kelima, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana, lugas, sopan, dan menarik. Yang keenam, sedapat-dapatnya menggunakan kata-kata asing atau kata-kata daerah sehingga terasa keasingan atau kedaerah-daerahan, kecuali yang belum ada padanya dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, hendaklah dipakai bentuk surat yang tepat atau cocok dan menarik. Yang kedelapan, hendaklah diketik serapi-rapinya. Hindarkan ketika yang bertumpuk dan hendaklah ditulis dengan ejaan yang betul. Yang kesembilan, penutup surat. Penutup surat merupakan kesimpulan yang berfungsi sebagai kunci isi surat. Umumnya berisi ucapan terima kasih terhadap semua hal yang telah dikemukakan dalam isi surat. Hendaknya penutup surat itu ditulis secara singkat dan jelas. Berikut ini diberikan contoh penutup surat sesuai dengan isinya. Yang A, untuk menyatakan rasa terima kasih dapat dipakai kalimat-kalimat penutup seperti atas perhatian Bapak _saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, atas perhatian dan bantuan Bapak _saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, atas kehadiran Bapak _saudara, kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk menunjukkan suatu kenyataan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dipakai kalimat-kalimat penutup sebagai berikut. Demikianlah harapan kami dan atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk menyatakan suatu harapan dapat dipakai kalimat-kalimat pembuka seperti harapan kami, semoga kerjasama yang sudah baik ini dapat kita bina dan kita tingkatkan terus. Dan terakhir, untuk menyatakan sesuatu yang dinantikan dapat dipakai kalimat penutup seperti sambil menanti balasan saudara, kami ucapkan terima kasih. Bisa juga sambil menanti panggilan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Yang ke-10, salam penutup. Salam penutup surat dinas atau formal pemerintahan menyebutkan nama jabatan seperti rektor, pembantu rektor, dekan, dan sebagainya. Kemudian tanda tangan, nama terang, dan nomor induk penduduk atau NIP. Yang ke-11, tembusan. Tembusan adalah salinan-salinan surat yang dikirimkan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan sisi surat. Tembusan ditulis di bagian bawah sebelah kiri. Contohnya, tembusan kepada _, kemudian Camat Tarakan Barat, Lurah Kelurahan Kurangbalik Tarakan Barat, dan cara menulis surat pribadi. Yang pertama, dalam menulis surat pribadi, format surat yang digunakan tidak baku dan tidak menggunakan kop surat. Kemudian bahasa yang digunakan dalam menulis surat pribadi lebih ringan dan sopan atau bahasa sehari-hari yang sering digunakan dalam lingkungan pergaulan sekitar. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai
macam-macam bentuk surat. Nah, dalam macam-macam bentuk surat ini dibagi lagi menjadi 4. Untuk yang bagian pertama yaitu bentuk lurus penuh atau biasa disebut dengan full block style. Full block style ini merupakan bentuk surat yang penulisannya semuanya dimulai dari pinggir sebelah kiri. Artinya mulai dari tanggal, kemudian kata penutup sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah, penulisannya dimulai dari sebelah kiri. Untuk yang kedua itu ada bentuk lurus atau block style. Pada dasarnya block style ini sama dengan surat bentuk lurus penuh, perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, kemudian salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Selanjutnya untuk yang ketiga itu bentuk setengah lurus atau semi block style. Semi block style ini sama dengan bentuk surat lurus, akan tetapi perbedaannya ini terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok masuk ke dalam. Pada praktiknya surat dengan bentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan. Untuk bentuk yang keempat atau yang terakhir itu ada bentuk lekuk atau indented style. Dalam indented style penulisan alamat pada surat itu tidak rata atau bentuk seperti tangga dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Mungkin sekian yang dapat kelompok 10 paparkan mengenai surat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.